Balik lagi di Zabava AMA Session yang kali ini bersama Imam Kiku the host, kita mau bahas salah satu project GameFi DeFi ya, mix lah tapi intinya GameFi, nama yang projectnya namanya Monocerus. Di sini gue udah ada dua narasumber. Boleh kenalan dulu nih, tim Monocerus. Halo. Oke, halo halo. Sebelumnya teman-teman kenalin, aku Maulana. Boleh panggil Maul. Aku di sini sebagai community manager dari Monocerus. Alright, ini masnya Oke. satu Halo lagi. semuanya. Ya, Ya. halo semuanya. Saya Andri dari Monocerus sebagai Project Director-nya. Ya. Oke, di sini ada Mas Andri dan Mas Maul nih. Kira-kira Monocerus ini kan GameFi yang belakangan baru muncul di gaungan community teman-teman Web3 Indo gitu ya. Nah, kira-kira kalian boleh sedikit ceritakan nih, mungkin awal mulanya Monocerus tuh ada atau gimana gitu. Ya, mungkin dari saya aja ya, Bang Maul ya. Jadi aku Oke. langsung mungkin. Jadi sedikit cerita. Jadi sebetulnya background kita itu heavy di technical ya. Jadi kita tuh sebetulnya saya ya kesehariannya itu saya run satu bisnis yaitu blockchain consultancy ya kan. Jadi kita develop beberapa project untuk uh, BUMN ya kan sama Dirjen Pajak segala macam juga dari 2017 ya. Uh, Terus kita juga ada beberapa klien yang untuk membuat DeFi khususnya sih seperti stablecoin ya kan, terus juga DEX seperti Uniswap segala macam itu. Nah terus kita tuh dapat kesempatan itu dari bulan April ya. Sebenarnya kan Uniswap itu ada versi 1, versi 2 dan versi 3-nya itu baru dibuka open source itu di bulan April kemarin. Nah, terus kita tuh jadi punya ide nih karena kan di seluruh dunia itu orang-orang yang melek kripto dan melek NFT itu sebetulnya tuh audiensnya tuh sama dengan orang-orang yang hobi game gitu. Jadi mungkin usia-usia sekitar 34 ke bawah ya kan dan mungkin ada juga sih yang sampai 40-an cuma ya kebanyakan sih itu mereka tuh interestnya tuh selain di crypto NFT juga interest di game gitu loh. Lalu dari situ muncul ide gitu kan gimana kalau kita combine nih gitu antara DeFi dengan NFT dengan gaming gitu dan gamingnya juga kita langsung uh, mencoba merancangkan yang RPG dan nanti di tahun depan itu akan ada multiplayer-nya. Jadi final final goals-nya itu nantinya akan dibuat MMORPG tapi ada DeFi-nya. Nah, DeFi-nya sendiri itu seperti saya tadi udah sempat bilang tuh adalah fork dari Uniswap versi 3 gitu. Nah, itu juga belum belum banyak yang run ya versi 3 masih terbatas gitu beberapa DeFi masih pakai yang versi 2. Nah, tujuannya di sini adalah kita menyelenggarakan kayak seperti yield farming segala macam itunya itu akan di-connect ke gamenya gitu. Jadi kayak misalkan mungkin teman-teman udah ada yang sempat coba Uniswap segala macam kalau pernah coba itu ada istilahnya tuh kita bisa provide liquidity mining ya kan. Jadi kita pull kripto di situ, nanti kita dapat reward. Nah, kita connect ke NFT nantinya. Jadi NFT yang akan kita rilis nantinya itu akan ada utility untuk multiplier. Jadi pengali. Jadi reward yang tadinya misalkan dapat tokennya, nama token kita tuh Serus ya. 1 Serus per detik misalnya itu dengan adanya NFT yang dia miliki itu nanti bisa misalkan 3 kali lipatnya. Jadi per detiknya dapat 3 Serus gitu. Nah, jadi kita akan coba combine DeFi, NFT dan gaming ya kan. Terus nama Monocerus sendiri itu sebetulnya munculnya dari ide Uniswap juga. Uniswap itu kan sebetulnya unicorn ya. Unicorn dari bahasa Latin ya. Nah, kita ambil namanya dari bahasa Greek-nya. Monocerus. Monocerus itu artinya satu tanduk gitu. Dengan tanduk satu. Nah, dari situlah kemudian berkembang tuh jadi konsep game RPG-nya itu kita nuansanya tuh masuk ke Greek ya kan dan juga latar belakangnya dari peperangan ini sebetulnya real ya peperangannya bahwa dulu itu pernah ada peperangan antara Yunani dengan Persia. Nah,
lalu kita rilislah satu game Monoceros dan Realm pertama itu temanya adalah Battle for Aetherion ya. Di situ tuh peperangan untuk memperebutkan pusaka ya kan, pusaka bangsa Yunani yang diambil, dicolong gitu ya sama orang ini, sama orang Persia gitu. Dan prajurit Yunani ini berusaha untuk mengambil kembali gitu. Nah, nanti akan dirilis realm berikutnya dan tema-tema berikutnya. Jadi kita targetkan itu nantinya ada 7 realm, tapi yang pertama kita akan rilis dulu yang satu ini. Jadi lokasinya itu di Harabere City di daerah Persia dan temanya itu mengambil kembali pusaka Aetherion gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu Mas Imam untuk background-nya. Oke. Nah, ini kan backgroundnya lumayan kompleks ya sebenarnya, terinspirasi dari Ya, betul. Uniswap, terus membuat versi Greek-nya, bahkan sistem gamenya tuh RPG berdasarkan perang, itu ya, yang 300 itu bukan sih filmnya ya, gitu. Nah, mungkin Ya, semacam itu settingnya ya. benar, sebenarnya eh, game apa namanya, gamingnya tuh game yang berbasis mitologi Yunani itu kan udah banyak banget gitu. Dan mungkin buat Ya, teman-teman yang bukan non Web3 mungkin udah memainkan kayak Age of Mythology, terus kayak yang konsep berbasis Yunani kayak God of War dan lain-lain sebagainya. Kira-kira nih approach-nya supaya orang awam itu mau mencoba Monoceros mungkin dari segi gamenya dulu nih dengan tema Yunani-nya tuh ya. apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Ya, jadi pertama itu dari mulai bulan Oktober sampai Desember ya kan kita akan rilis satu game yang single player dulu nih Mas Imam. Jadi untuk apa tester aja ya kan beta tester single player itu tapi pada saat teman-teman memainkan gamenya, nah di situ juga kalau misalkan membunuh enemy kemudian sampai mendapat kembali pusakanya itu udah mendapat token Serus gitu. Jadi sebetulnya kalau project-project lain kan initiate-nya itu dengan kasih airdrop gitu kan. Airdropnya caranya gimana? Follow Twitter misalkan, terus retweet, juga like gitu kan. Nah kalau di kita nggak kayak gitu. Jadi kita lebih ke mendorong teman-teman ini untuk benar-benar nyobain nih gamenya gitu. Jadi dari situlah nanti akan didapatkan Serus token gitu. Jadi itu Asik. cara untuk pertama sosialisasinya itu lewat single player yang versi pre-alpha ya kan. Nah tapi nanti di tahun depan itu akan muncul yang benar-benar versi multiplayer MMORPG-nya ya kan dengan beberapa server gitu. Menarik, Itu menarik. kurang lebih ya. Oke. Nah, tuh berarti bakal ada ada drop rate setiap permainan ya katanya. Ya betul betul. Betul Mas katanya gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke dalam tokenomicsnya ya, kan tadi ada token Serus ya. Nah, kalian kan Ya. terinspirasi dari Uniswap nih, gitu. Dan kalian di white papernya gue baca kalian tuh sangat menekankan untuk menggunakan teknologi yang ada di Uniswap V3 itu namanya Concentrated Liquid Market Maker. Nah, mungkin boleh dijelasin nih, misalnya apa sih CLMM atau Concentrated Liquid Market Maker ke teman-teman yang awam nih, gitu. Oh iya, jadi pertama kan gini, kalau di versi 1 dan versi 2 itu mereka istilahkan AMM ya, kan Automated Market Maker. Di mana itu kan sebetulnya DEX ya. Kalau DEX itu jadi crypto exchange yang sifatnya decentralized. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada server yang dipegang oleh satu perusahaan tertentu. Misalkan kalau aku boleh sebut, misalkan toko kripto itu kan data-data kita kan disimpannya di server mereka, terus Indodax juga sama. Nah, kalau misalkan decentralized exchange itu tuh data-data apa saldo kripto kita itu nggak di hold di server mereka kan. Jadi di holdnya itu di blockchain ya kan. Nah, terus sebetulnya feature utama dari DEX itu ada dua. Yang pertama itu swap kan. Swapnya itu misalkan kita punya Ether mau ditukar ke USDT, itu swap di situ.
Nah, untuk kita bisa menukar atau melakukan swap, itu tuh harus ada user lain ya, user lain yang mengisi liquidity-nya di DEX itu. Nah, liquidity-nya itu kalau di AMM ya, di automated market maker yang biasa, itu di provide-nya itu misalkan saya nih sebagai liquidity provider, saya tuh punya CAD sama USDT. Nah, itu tuh langsung aja saya nge-pull di situ dan kita tuh nggak bisa mentargetkan misalkan kita pool-nya itu untuk proses swap yang range di harga berapa sampai harga berapa gitu. Nah, berbeda dengan CLMM. CLMM ini singkatannya Concentrated Liquidity Market Maker. Nah, kalau concentrated itu artinya kita bisa pada saat ngepool itu kita bisa mentargetkan nih. Misalkan harga Ethereum sekarang berapa? 1.600 ya, 1.600 USDT misalkan gitu. Nah, itu bisa ditempatkan di range misalkan Ethereum-nya itu dihargakan 1.590 sampai 1.650 misalkan gitu. Jadi bisa ditargetkan itu liquidity yang kita tempatkan di DEX-nya itu. Nah, itu jadi keuntungannya dengan mentargetkan seperti itu kita tuh bisa menargetkan orang-orang tuh nge-swap-nya tuh kira-kira di range berapa gitu. Kalau yang AMM itu kan kita nggak bisa menargetkan karena itu range-nya biasanya full ya. Jadi misalkan kita taruh di range yang Ethereum-nya dihargakan 1.400 misalkan gitu ya. Nah itu kan nggak bakal ke-swap karena orang-orang nggak nge-swap di harga itu gitu. Harganya udah terlalu rendah gitu kan. Nah berbeda dengan CLMM. Kalau CLMM itu kita bisa targetan mana proses swap yang rame gitu kan, yang user-user sering swap di situ. Nah kita targetkan liquidity kita itu ditempatkan di situ. Nah keuntungannya liquidity yang kita tempatkan di situ tuh akan terpakai gitu kan. Nah pada saat terpakai oleh swapper gitu kan, nah kita akan mendapatkan fee kan di situ. Jadi CLMM ini sebetulnya meningkatkan apa namanya kemungkinan bahwa liquidity yang kita provide ke situ tuh akan ke swap sama orang itu, dan itu otomatis akan meninggikan penghasilan kita dari swap fee gitu. Itu sih kurang lebih Mas Imam. Oke, menarik. Jadi sebenarnya Hmm. untuk transaksi orang jadi lebih pertukaran token A ke token B itu jadi lebih punya pilihan harga yang sesuai lah ya, bisa dibilang seperti itu Iya, ya. betul, betul. Pada saat nge-pull-nya kita pilih di range harga mana nih kita pull gitu. Oke, nah balik lagi ke token Serus ya. Kira Ya. kenapa token Serusnya ini salah satunya menekankan CLMM ini nih, dan mungkin benefitnya token Serus itu selain dari CLMM ini tuh apa aja sih gitu. Oh, utility-nya ya, utility tokennya ya. Betul. Sebetulnya ini utility-nya sama seperti di project-project lain bahwa ini tuh nantinya token Serus ini ya bisa digunakan untuk voting. Jadi istilahnya DAO kan, Decentralized Autonomous Organization. Kalau misalkan kita nih, saya sama Maul mau ada project misalkan enhancement Monocerus misalkan gitu ya. Realemnya yang tadinya kita targetkan 7 mau kita tambah jadi 8 misalnya gitu. Nah, itu tuh kita bisa rilis proposal, dan proposalnya itu nanti di voting sama teman-teman yang punya token Serus gitu. Nah, satu token Serus itu akan mewakili suara. Jadi voting right-nya itu diwakili oleh token Serus. Jadi kalau misalkan di sini ada teman-teman namanya Mas Aditya. Mas Aditya punya 10 Serus, berarti itu mewakili 10 suara. Terus Mas Kasali misalkan oh saya cuma punya 5 nih, 5 Serus, berarti lebih kecil hak suaranya gitu. Nah, dari situ orang itu kan bisa melakukan voting dan jadi bisa ikut ambil serta di dalam menentukan apa namanya arah proyeknya gitu. Makanya di situ untuk token allocation Serus itu juga kita alokasikan untuk komunitas itu besar sekali kan, sekitar 90%-an masih. Jadi yang 10%-annya itu untuk investor dan untuk tim gitu. Itu jadi fungsi utama token Serus pertama adalah untuk melakukan voting ya. Melakukan voting, dan yang kedua itu sebetulnya
digunakan untuk kita memberikan reward ke gamers gitu. Dan reward itu nantinya akan kalau harga tokennya naik gitu kan, kita akan mendapatkan capital gain kan. Jadi dengan kenaikan harga itu teman-teman akan dapat ini juga, dapat revenue juga dari selisih harganya gitu. Oke, Kurang mungkin lebih itu sih Mas Imam. mungkin selain dari voting ini, sebenarnya kan Hmm. GameFi tuh konsep play to earn tuh udah banyak banget gitu. Nah, Ya, dan tadi votingnya nih gue masih belum nangkep clearnya nih. Votingnya nih apakah berguna untuk user dalam arti pengembangan fitur gamenya kah, atau mungkin di dalam mungkin kayak game apa ya? Kalau di konvensionalnya tuh kalau di Android ada yang sistem pakai beli apa diamond atau apalah gitu. Pokoknya yang kayak currency in gamenya yang dimana dibuat voting klan tertentu untuk mimpin suatu perperangan di dalam gamenya. Since karena kalian ngambil temanya perang Yunani gitu. Nah, mungkin bisa lebih dielaborate, lebih diperjelas sedikit di bagian votingnya itu. oh ya, sorry Mas Imam. Jadi sebetulnya tadi itu ada 3 ya kemungkinan fungsi Serusnya. Pertama kan buat voting. Kalau voting ya eh, segala segala decision untuk project monoseries itu nantinya akan di voting dulu sama komunitas. Oke nggak kalau misalkan nambah realm gitu kan. Terus yang kedua itu yang capital gain tadi ya, kalau misalnya harga token seharusnya naik. Nah yang ketiga betul seperti yang Mas Imam tadi bilang, jadi nantinya itu akan ada game item ya, game itemnya misalkan tambah energi atau misalkan senjata ya kan. Nah semuanya itu nantinya akan dibelinya oleh menggunakan token Serus gitu. Nah, pada saat token Ceres itu digunakan untuk membeli game item, token Ceres itu akan di-burn gitu. Jadi bukan ditransfer ke wallet address kita, tapi akan di-burn. Tujuannya apa? Tujuannya supaya supply Ceresnya itu semakin berkurang, otomatis kalau supply semakin sedikit itu nanti harga Ceresnya akan cenderung naik gitu. Jadi memang sangat penting sekali yang ketiga ini, tapi tadi saya lupa jelaskan. Jadi ada fungsi ketiga yaitu untuk game ekonominya ya, game ekonominya menggunakan Serus. Mungkin kalau di project-project lain kan ada dalam satu game itu ada apa namanya, ada dua jenis token gitu. Kalau kita usahakan kita hanya menggunakan satu token yaitu Serus gitu, supaya Hmm, tidak bingung teman-teman gitu ya. oke, Itu berarti Mas Iman. berarti sebenarnya supaya spending di item-item game dan transaksi penjual belian di dalam gamenya lebih mudah lah ya, dan lebih terpantau juga Iya, dengan satu token ya gitu. iya, jadi Oke. nggak usah swap-swap. Nah, ini kalau boleh tahu kan sebenarnya banyak banget nih modelan yang kayak Monoceros gini gitu. Cuma mungkin Ya, inspirasinya aja agak beda-beda gitu. Nah, ya, tahun lalu GameFi terbesar yang dengan sistem tokenomics yang dimana untuk item in-game, pembelian karakter itu selain Axie Infinity ada namanya DeFi Kingdom gitu. Nah, dia basically menerapkan gimana caranya orang itu bisa menabung di on-chain atau di dalam blockchain tapi dengan cara main game gitu. Nah, apakah Monecerus ya. punya menunjukkan point value yang sama seperti itu, atau mungkin apa yang menjadi pembeda Monecerus dengan GameFi lainnya yang emang mempunyai tokenomic yang spesifik gitu? Ya, oke. Sebetulnya misi utamanya sih sama dengan DeFi Kingdom ya, DeFi Kingdom. Nah, untuk memperkenalkan DeFi dengan cara penggunaan yang lebih fun gitu ya, melalui game. Cuma kalau saya lihat itu di DeFi Kingdom itu masih banyak hal yang bisa kita improve gitu ya. Contohnya dari sisi gamenya kalau saya lihat sih kayak apa namanya, itu kan belum ini ya, belum belum RPG juga ya, itu hanya kayak static kayak lawan apa satu screen gitu, terus dia langsung saling lawan gitu kan, tembak Iya. tembak tembak, oke gitu. Nah terus dari sisi DeFi-nya kalau saya lihat sih mereka itu terlalu memaksakan untuk fitur-fitur DeFi-nya masuk ke gamenya gitu. Nah kalau di kita sih sebetulnya ingin
misinya tetap kita ingin memperkenalkan DeFi ke gamer ya kan. Cuma caranya itu gamer itu diperkenalkan ke DeFi-nya tuh dengan cara seamless gitu. Jadi mereka tetap main RPG gitu kan, tapi kayak Serus tokennya itu bisa di staking di Monoceros Swap gitu kan. Terus juga ada beberapa fitur staking yang kita nantinya akan sisipkan, tapi disisipkan di dalam RPG-nya ya kan, tapi tidak akan terlalu setechnical DeFi Kingdom dalam ini istilah-istilahnya gitu. Jadi mungkin akan kita buat istilahnya akan kita twist sedikit ya. Kalau misalkan istilah-istilah yang terlalu technical, terlalu financial gitu, nanti akan kita ganti gitu. Dan kita akan sesuaikan dengan tema-tema dengan gamenya gitu. Jadi biar lebih familiar sama gamernya gitu. Itu sih kurang lebih kiat-kiat kita untuk untuk istilahnya improve ya, lebih menyajikan improvement yang banyak dibandingkan dengan DeFi Kingdom gitu. Menarik. Berarti sebenarnya ini cuma mengimprove inovasi gagasan yang udah ada untuk mempermudah orang mempelajari DeFi ya gitu ya. Ya betul, Nah, gagasannya sih sama sih Mas ya. oke. Nah, mungkin itu kan dari segi ideation dan perbedaannya dengan yang sudah existing. Nah, kan Ya. gua dengar-dengar kalian juga ada NFT-nya ya untuk di dalam gamenya. Kira-kira NFT-nya tuh bakal dipakai buat apa sih gitu? Oke, jadi NFT-nya itu nantinya akan ada tiga, tapi kita tiga tipe ya. Tapi yang akan kita rilis pertama adalah dua tipe dulu. Yang pertama adalah tipe morpher. Tipe morpher ini kalau Mas Imam pernah coba board app ya. Board app tuh kalau misalkan dia kalau kita beli yang chemicalnya tuh, terus kita apply chemicalnya ke board app, itu akan menghasilkan mutant apps gitu ya. Benar. Nah, ini konsepnya juga sama. Jadi gini, kalau yang CLMM yang Uniswap versi 3 itu kalau kita ngepull kripto ke dalamnya ya, kita akan mendapatkan NFT itu, Mas Imam. Jadi tanda bahwa kita sudah menempatkan dana ke swapnya itu dalam bentuk NFT. Nah, kita akan merilis tipe pertama yaitu morpher. Morphernya itu namanya Moonlight Potion. Jadi cairan bulan ini nantinya akan mengubah NFT yang dari swap itu akan berubah menjadi sparkle. Sparkle itu adalah Monoceros tapi versi kecilnya, jadi unicorn kecil gitu ya. Jadi ada tanduknya tapi kudanya masih kecil gitu. Nah, jadi si morpher ini, istilahnya morpher kan kayak mengubah bentuk gitu ya, dari dari NFT swap yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang cuma card gitu aja, akan berubah menjadi sparkle. Jadi nanti ada NFT kedua namanya sparkle. Yang pertama itu fungsinya untuk morpher ya kan. Kalau yang kedua itu NFT-nya untuk nanti login di multiplayer-nya gitu. Jadi kalau game kita udah ready di Januari gitu ya, untuk MMORPG-nya, syarat untuk main di situ harus punya Sparkle VX ya. Dan itu bentuknya, pertama saya jelaskan dari sisi bentuknya dulu ya. Jadi untuk Sparkle VX ini karena bentuknya voxel ya, voxel itu jadi kayak 3D tapi masih kotak-kotak gitu ya. Itu bisa langsung nantinya tuh jadi NPC di sandbox gitu. Jadi udah sandbox compatible ya. Nah kita juga sedang approach ke tim sandbox ya untuk kerjasama ya kan. Siapa tahu nantinya dari NPC bisa ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar NPC di sandbox tapi bisa jadi misalkan bisa digerakkan di dalamnya gitu. Jadi jadi avatar atau karakter gitu. Nah jadi Sparkle itu 3D NFT. Sebenarnya Moonlight Potion juga 3D NFT, cuma bukan dalam bentuk 3D voxel ya gitu ya. Jadi dia fungsinya hanya mengubah bentuk si NFT swap menjadi Sparkle. Nah, terus Sparkle sendiri selain bentuknya voxel itu juga NFT yang sifatnya itu bukan hanya menjual art aja ya, tapi ada utility-nya. Utility-nya itu termasuk di dalamnya kayak stamina si gamernya pada saat main, terus ada time out-nya ya kan. Terus juga ada tadi sempat saya bilang ya, ada
multiplier untuk swapnya gitu. Jadi nanti kita akan link lagi dari si NFT ini ke Monoceros swap yang DEX-nya gitu. Kalau misalkan si holder Sparkle ini melakukan pool dana di Monoceros swap, nah dia akan dapat rewardnya 3 kali lipat misalnya gitu. Tergantung dari NFT yang dipegangnya, nanti beda-beda tuh. Ada Sparkle yang multipliernya 2 kali, ada Sparkle yang multipliernya 3 kali gitu. Jadi trade-trades-nya itu semuanya itu akan bisa digunakan gitu. Jadi trades-nya itu bukan hanya misalkan oh ini rambutnya warna merah, ini rambutnya warna kuning, bukan cuma gitu, tapi trades-nya benar-benar ada utility-nya gitu. Oke. Kurang lebih sih itu NFT yang akan kita rilis. Nah, yang ketiga nantinya NFT-nya dalam bentuk game item gitu. Tapi nanti itu baru kalau misalkan MMORPG-nya udah ready gitu. Oke. Nah, Itu Mas. gue suka konsep The Moonlight Potion-nya Ya, digabungkan ke NFT dari DEX-nya ya, gitu. ya, Yang dimana NFT dari DEX-nya itu sebenarnya liquidity provider yang ditaruh. Kan kalau Uniswap versi 3 kan gitu kan. Nanti bikin LP, ya, nanti ada NFT-nya, NFT-nya dipakai buat bukti kalau kita ada LP-nya gitu. Yang membuat gue ya, jadi penasaran adalah ketika si NFT dari LP liquidity provider di DEX kalian terus dirubah jadi hmm, NFT Sparkle yang tadi yang buat dimainkan di dalam game itu apakah ya. mempengaruhi liquidity providernya jadi nggak bisa dicopot atau mungkin gua nggak tahu mungkin boleh dijelasin dikit. Ya, ini sih sebetulnya yang kita sebut morpher ini nggak benar-benar morpher sih Mas Imam. Jadi NFT swapnya tetap ada ya seperti itu dan itu juga nggak akan mengganggu misalkan kita liquidity-nya jadi berkurang atau gimana itu tetap ada. Cuma si Moonlight Potion ini kalau kita udah terapkan ke NFT swapnya tadi itu akan di burn gitu, di burn dan akan diminting Sparkle baru gitu. Jadi sebetulnya yang step pertama yang kita akan adakan sales itu adalah sales di Moonlight Potion-nya gitu. Jadi kita akan mencoba dengan merilis Moonlight Potion-nya dulu dengan harapan teman-teman ini mencoba Monoceros swap-nya dulu. Jadi sebetulnya Moonlight Potion ini adalah cara kita untuk supaya user itu ikut ngepull gitu loh di Monoceros swap-nya gitu. Jadi ingin meningkatkan TVL-nya si Monoceros swap gitu. Nah, Hmm. itu yang pertama akan coba kita adakan sales ya kan. Tapi kita juga menyadari bahwa mungkin ada beberapa teman itu yang aduh gua ribet banget misalkan mesti nge-swap dulu, mesti nge-pull dulu nih di Monoceros swap gitu. Terus mesti nge-morph dulu gitu. Nah, kita juga nanti akan lakukan sel langsung Sparkle VX-nya juga. Jadi nanti untuk persentase tertentu ya kita akan keluarkan Moonlight Potion-nya, kita juga akan keluarkan yang udah langsung Sparkle VX-nya. Nah, tentu saja untuk yang Sparkle VX-nya ini nantinya untuk price-nya akan lebih tinggi karena kan teman-teman nggak perlu nge-pull, nggak perlu nge-morph gitu kan. Nah, yang Moonlight Potion sendiri itu nanti kayak semacam harga pre-sales-nya lah gitu ya. Jadi itu akan lebih rendah dari harga Sparkle VX yang langsung gitu. Oke. Gitu sih Mas. Hmm. Menarik, menarik. Berarti memang tujuannya nih gamification-nya supaya kalian punya DEX itu TVL-nya meningkat, dari TVL-nya meningkat, disitulah main revenue source-nya kalian ya dari project ini. Betul nggak sih? Ya sebetulnya untuk revenue kita itu sebetulnya hanya berdasarkan dari Serus token. Jadi kalau misalkan harga Serus tokennya meningkat dan teman-teman kan juga diuntungkan di situ. Nah kita uh, sebagai tim dan founder gitu juga kita juga nge-hold Serus kan. Nah itu sebenarnya yang kita harapkan sih. Hmm, Jadi capital gain-nya dari situ. tapi kalau ngomong-ngomong capital gain, mungkin sama kasusnya Hmm. kayak Axie Infinity dan DeFi Kingdom dong. Mereka ada lock vestingnya untuk core team dan ketika udah harga tinggi pucuk
kelar ya selesai gitu. Akhirnya sideline jatuh terus baru benar-benar tunggu game development-nya berjalan nambah fitur lagi. Sedangkan kan untuk game itu sustain adalah selain perputaran uangnya di dalam untuk transaksi harus jalan, trafiknya harus jalan, eh, juga dari timnya kan juga pembagian revenue-nya nggak bisa capital gain doang, pasti ada yang mungkin kalian ambil dari traffic gitu. Bahkan berbeda dengan Uniswap ya. Kalau Uniswap kan mungkin dia benar-benar decentralized. Jadi mereka itu awalnya kan NGO kan, foundation sebenarnya mereka itu. Enggak. Dan mereka tuh bisa banyak karena ada beberapa DEX-nya mereka, liquidity providernya mereka pancing secara internal yang dimana traffic transaksinya mereka ambil fee-nya dari situ. Nah, maksud gua ini mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke kritik gitu. Seharusnya Monoceros juga bisa menambahkan dia punya mekanik mencari revenue-nya dari gamenya dengan fitur-fitur yang sebenarnya menurut gua udah cukup bagus gitu. Kalian udah mention dari NFT-nya, dari tokenomics-nya, dari fungsi antara DEX ke gamenya gitu. Nah, itu sih Mas gitu. Nah, Betul, jadi sebetulnya kan ada dua nih Mas Imam. Pertama dari token Serus, terus kita kan juga rilis NFT kan. Rilis NFT-nya itu ada Moonlight Potion dan Sparkle VX ya kan. Memang sih itu limited ya, hanya 600. Sebetulnya tujuannya limited itu untuk kita tuh ingin tahu nih early adopternya atau misalnya istilah kriptonya kan OG-nya ya. OG Monocerusnya itu mana gitu, sejumlah 600. Nah dari penjualan itu juga nanti kita akan bisa untuk membiayai tim development gitu kan, dan juga untuk operasional segala macam. Nah terus di kedepannya juga nanti revenue yang selain dari serusnya ya, kita akan rilis juga beberapa NFT, contohnya NFT untuk game item ya kan. Juga kita sih kalau misalkan kita sudah berhasil approach dengan sandbox gitu kan, nanti kita juga akan rilis NFT yang bentuknya avatar yang bisa dipakai di sandbox gitu. Jadi memang selain Serus nanti mungkin bisa dari itu sih, dari NFT sih Mas kita tantangannya. oke. Menarik, menarik. I think mungkin kita cek ada yang mau bertanya nggak nih. Nah, oke, ini yang mungkin kayaknya bukan pertanyaan, ini kayaknya udah di mention tadi dari Koi Ruloid ya gitu. Mungkin Oke, mungkin dari aku mau agak sedikit nambahin sama sedikit ngeliatin roadmap dari Monecerus, Mas Imam. boleh, boleh. Oke. Sebelumnya, to be honest, aku juga teman-teman berangkat dari masuk ke industri Web3 ini emang dari GameFi, dari Axie Infinity. Aku kenal dengan banyak orang dan emang aku mulai masuk ke industri Web3 ini lewat GameFi. Jadi ditambah aku sebelumnya emang juga sebagai game researcher di salah satu startup yang kita develop apa namanya di Web3 juga di GameFi gitu ya kan. Kenapa aku juga tertarik dengan Monocerus ini ya kan, dengan project Monocerus karena tadi tuh yang udah sedikit Pak Andri jelaskan dengan dari Monocerus ini kita jadi adalah dari game dan DeFi gitu, dimana biasanya GameFi ini adalah kepanjangan, kalau teman-teman tahu biasanya game finance kalau dari project-project yang lain. Kalau di kita adalah game dan DeFi gitu ya kan teman-teman. Nah, tadi tuh untuk utility untuk di Monoceros sendiri ini kita akan ada punya fitur swap sendiri yang tadi udah Pak Andri jelaskan gitu ya kan. Monoceros swap namanya dengan kelebihan-kelebihannya, terus di mana teman-teman ngepool di sini dengan Uniswap 3 ini akan dapat salah satu akan dapat NFT ketika teman-teman ngepool, lalu di morph dengan Moonlight Potion yang teman-teman beli di Monoceros. Nanti teman-teman bisa morph itu jadi NFT Sparkle PX yang nantinya Sparkle PX ini buat teman-teman akses in-game dari Monocerus dan juga mini games dan lain-lain untuk teman-teman mendapatkan earning dari token Cerus gitu. Ditambah selanjutnya adalah kita hanya menekankan satu aja single token aja, di mana yang biasanya dari GameFi yang lain itu mereka pakainya dual token governance dan juga token
untuk reward in game. Biasanya dari project-project yang lain itu pakainya dual token gitu. Sementara kita hanya memakai satu token aja, di mana untuk ditambah kita tidak unlimited supply, kita limited supply juga, total di 1,5 M supply. Jadi untuk menjaga supply and demand aja, supply and demand juga gitu. Jadi kedepannya semoga harga tetap stabil gitu. Nah, kita di awal kuartal 4 ini di September ke Oktober kita akan coba mulai untuk sell Moonlight Potion ya, di mana teman-teman untuk dapat Sparkle PX NFT tadi teman-teman harus ngepull terlebih dahulu, lalu membeli Moonlight Potion dan di morph nanti jadi NFT gitu ya kan. Nah, setelah jadi NFT itu nanti teman-teman bisa pasang ketika ngepull di Dex di DeFi Monoceros Swap tadi tuh dengan kelebihan dari Uniswap 3 ya, di Uniswap 3 ketika teman-teman ngepull itu bisa ditempel NFT dan dia bisa ngeboost kayak gitu. Bisa ngeboost untuk earningnya teman-teman gitu ya kan, sebagai liquidity provider gitu. Dan kita juga hanya menjual 600 Moonlight Potion aja teman-teman. Jadi hanya 600 saja unit. Kita gak akan jual banyak-banyak, jadi hanya 600. Tadi udah Pak Andri jelasin juga untuk OG Monoceros tuh kita hanya jual 600 dan distribusi kita itu hanya 100 per bulan ya. Jadi akan kita distribusikan selama 6 bulan, mulai dari akhir bulan September ini kita akan jual sampai 6 bulan ke depan. Itu per bulan alokasinya itu 100 NFT aja. 100 NFT aja gitu teman-teman. Untuk initial price-nya masih dalam sesi diskusi juga. Nah, selanjutnya di bulan Oktober nanti kita tadi Pak Andri udah mention juga kita akan adain beta test di mana teman-teman yang nggak punya NFT-nya pun bisa login dan ikut mainin Monoceros ini di beta test. Kita akan drop tadi tuh sudah Pak Andri mention berupa airdrop. Kita drop sekitar 10.000 USDT itu dalam bentuk token Cerus. Nanti teman-teman jadi bisa earning gitu, bisa coba. Dan juga tentunya fase beta test ini adalah untuk kita mendapatkan feedback dari teman-teman semua gitu kan, apa yang harus kita improve. Tentunya masih banyak kekurangan banget dari segi gamenya di sesi di fase beta test ini, di fase beta test. Oke, nah teman-teman tadi tuh udah sedikit jelas ya. Terus di Q1 2024 tadi kita akan mulai full MMORPG ya kan teman-teman, dan teman-teman bisa mulai beli NFT Sparkle PX-nya tanpa harus beli Moonlight Potion-nya. Jadi aku sedikit tertarik karena di sini Pak Andri initiate untuk pakai single token aja. Terus juga selain teman-teman earning di gamenya, teman-teman juga bisa gunain DeFi-nya. Jadi selain kita mengembangkan dari sisi gamenya juga, kita tentunya akan mengembangkan dari sisi DeFi-nya. Kita gak hanya untuk saat ini emang chain kita ada di Apax, di Apalens, tapi kita akan coba integrate juga selama itu masih di jaringan EVM ya Pak Andri ya. Kita akan coba integrate dengan BES, dengan yang lain-lain. Jadi kita kemungkinan di DeFi juga tentunya akan kita kembangin. Jadi selain gamenya juga kita kembangin DeFi DEX-nya juga, DeFi Monoceros-nya juga untuk untuk agar ya kita mau usahain dengan single token ini ya. Tadi itu kan Pak Andri mention salah satu revenue kita juga adalah dari capital gain kenaikan Cerus, tentu saja untuk ngejaga supply and demand agar harganya stabil dan juga terus naik. Ditambah kita juga kan dengar wacana bull run ya teman-teman, ke depannya tentu saja kita semakin yang ngebuat kita semangat gitu develop game ini, karena kita juga ke depannya akan ngadepin bull run gitu ya kan. Siapa tahu dengan nanti ke depannya Monoceros juga akan ikut ngerasain di bull run-nya juga sih. Mungkin dari aku sedikit itu sih teman-teman. Alright, itu kelihatan udah clear banget ya. Dan
Mungkin teman-teman di sini kelihatannya belum ada yang nanya lagi dan ini kebetulan udah sejam jadi mungkin ada the last kata-kata nih dari teman-teman Monoserus mungkin upcoming activity-nya apa atau mungkin ada update yang paling dekat ini apa di Monoserus yang mungkin teman-teman bisa garap dari sekarang gitu ya. Sebelum closing nih. Oke, tadi itu Mas Imam, kita akan mulai jual Moonlight Potion di mungkin start di akhir bulan September atau di awal bulan Oktober dengan distribusi kita hanya 100 unit aja per bulan. Mungkin teman-teman bisa ikut apa namanya ya, bisa ikut jadi OG pertama di 100 pertama di Monocerus itu karena tentu saja kalau teman-teman apa namanya join pertama itu ya pastinya lebih banyak keuntungannya ya kan daripada dengan yang apa joinnya belakangan gitu ya kan. Ditambah nanti akan ada beta test juga. Jadi selain teman-teman bisa earning dari beta test, teman-teman juga udah bisa earning token Serus lebih dulu daripada teman-teman yang lain gitu. Itu sih Mas Ima. Alright. Berarti itu aja teman-teman soal Monocerus. Jangan lupa di follow semua sosmed mereka dan cobain. Mungkin udah ada yang bisa dicoba nggak sih? Mungkin boleh di share linknya di kolom chat, Mas Maul, Mas Andri. Nanti biar teman-teman yang di sini nyobain. Dan mungkin itu aja dari sesi Zabava Ame kali ini. See you guys soon. Bye bye everyone. Bye bye. Terima kasih semuanya ya.